Black. Begitulah biasanya ia dipanggil oleh teman-temannya. Ia beserta keluarga kecilnya tinggal di Torreon, Coahuila, Meksiko bagian utara. Mantan kapten polisi militer Meksiko ini sehari-hari bekerja sebagai seorang security di sebuah toko furnitur. Kegemaran utamanya adalah berkebun dan bermain video game. Di saat senggang, ia selalu menyempatkan diri melakukan kedua hobinya itu. Black bukan hanya menyukai kaktus, tetapi ia terobsesi dengan tanaman khas Meksiko itu. Ia mengoleksi, membudidaya, merawat dan menyayangi mereka bagaikan anak sendiri. Kaktus favoritnya adalah jenis kaktus estrella atau kaktus bintang. Tapi di video kali ini saya tidak akan menceritakan tentang kaktus, melainkan pengalaman menegangkan yang dialami Black pada saat ia sedang merawat kaktus-kaktusnya. Sudah sejak siang, Black sibuk merawat kaktus-kaktus kesayangannya. Dengan telaten dan berhati-hati, ia mencangkok kaktus-kaktusnya hingga tidak terasa sore pun tiba. Hari sudah semakin gelap dan matahari akan segera terbenam. Lalu Black memutuskan untuk berhenti melakukan aktivitas favoritnya itu dan masuk ke rumah meninggalkan kebun kecil kesayangannya. Setelah mencuci tangan dan mengambil sebotol bir dari lemari pendingin, ia melangkah ke jendela dan perlahan menarik gorden yang menutupi jendela itu. Ia ingin sedikit bersantai sambil mengagumi kebun kecil kesayangannya dari balik jendela. Namun, apa yang ia lihat sungguh sangat mengejutkan. Di sana, di dekat kaktus-kaktus kesayangannya, berdiri sesosok makhluk aneh memunggunginya. Makhluk itu setinggi manusia normal, telanjang dan memiliki punuk di punggungnya. Bentuknya sangat aneh dan tampak berbahaya. Black segera mengambil senapannya, mengisinya dengan peluru dan menembak makhluk itu tepat di punggungnya. Makhluk itu melolong kesakitan. Istrinya yang kaget mendengar suara senapan dan nolongan yang begitu kencang, keluar dari kamarnya dan bertanya pada Black, "Apa yang telah kau lakukan?" Black bergegas keluar sambil mengisi sebuah peluru kembali ke pistolnya. Ia berlari menuju kebun kecilnya. Ia penasaran, makhluk apakah yang barusan ia tembak tadi. Ketika ia tiba di kebunnya, tidak ada makhluk apapun di sana. Kosong, hanya tanaman-tanamannya saja yang ada di sana. Ia mencari-cari di sekitar kebun itu, tapi nihil. Tak ada jejak kaki, tak ada bercak darah, tak ada apapun yang menunjukkan tanda-tanda kehadiran makhluk aneh itu. Satu-satunya yang dapat ia temukan adalah peluru kosong di tanah. Tetangga-tetangganya yang mendengar keributan di rumah Black juga segera keluar dan bertanya apa yang telah terjadi. Mereka semua bersumpah telah mendengar suara ledakan dan lolongan hewan yang sangat keras. Black menjelaskan apa yang terjadi, dan mereka mencari keberadaan makhluk itu di sekitar lokasi kejadian dan di sepanjang jalan itu. Namun nihil. Mereka tak dapat menemukan apapun. Akhirnya mereka semua bubar dan pulang ke rumah masing-masing dengan menyimpan tanda tanya besar. Makhluk apakah itu? Jika Black hanya berhayal, suara lolongan apakah yang mereka semua dengar? Jenis senapan yang Black gunakan adalah Remington Flare Gun, yaitu senapan pemberi sinyal. Senapan ini sebetulnya diciptakan untuk ditembakkan ke langit dan memberitahu lokasi dalam misi penyelamatan. Ketika ditembakkan, peluru akan terbang melesat ke angkasa dan mengeluarkan percikan api serta kabut berwarna. Seharusnya makhluk yang terkena tembakan dari senapan itu, apalagi dari jarak yang terbilang cukup dekat, akan mati atau terluka parah. Namun, makhluk itu menghilang tanpa jejak. Ada dua kemungkinan jawaban atas pertanyaan seputar makhluk apakah yang dilihat Black. Jawaban pertama yang dipercaya oleh banyak orang, makhluk itu adalah chupacabra. Chupa dalam bahasa Spanyol berarti menghisap, dan cabra memiliki arti kambing. Secara harafiah, chupacabra berarti penghisap kambing. Namun, apa itu chupacabra? Chupacabra adalah kriptid legendaris yang suka menyerang dan menghisap darah ternak, terutama kambing. Makhluk ini dipercaya ada, namun sekaligus sangat sulit dipercaya keberadaannya. Di Coahuila, tempat tinggal Black, makhluk ini dipercaya ada.
Cerita mengenai asal-usul makhluk ini pun beragam. Ada yang mengatakan, Chupacabra adalah makhluk hasil perkawinan antara buaya dan serigala. Sulit dipercaya memang. Tetapi media lokal seringkali memuat berita tentang ternak-ternak yang mati tak wajar. Hewan-hewan itu ditemukan mati dalam kondisi kering karena darahnya yang telah habis dihisap. Tetapi, jika Chupacabra adalah makhluk penghisap darah, mengapa makhluk itu menyasar di kebun kecil Black? Lagi pula, Black sangat yakin telah menembak makhluk itu tepat di punggungnya. Mengapa makhluk itu menghilang tanpa jejak? Sesungguhnya Black tidak puas dengan jawaban yang pertama ini, dan ia memiliki jawaban kedua yang ia simpan rapat-rapat selama bertahun-tahun. Black percaya makhluk yang ia lihat sore itu adalah Nawal. Nawal dalam bahasa Nahuatl berarti tersembunyi atau menyamar. Sebelum bangsa Spanyol tiba ke daratan Meksiko, Nahual merupakan penyihir atau orang yang dapat bertransformasi menjadi binatang. Menurut tradisi Mesoamerika, setiap manusia memiliki roh binatang sejak lahir yang bertanggung jawab untuk melindungi dan membimbing manusia tersebut. Roh-roh ini biasanya bermanifestasi hanya sebagai sosok yang menasehati di dalam mimpi atau memiliki kedekatan istimewa dengan hewan tertentu. Namun, tidak semua orang dapat memiliki kontak dengan roh penjaganya itu. Hanya orang-orang tertentu seperti penyihir dan dukun yang dapat menciptakan hubungan yang sangat erat dengan roh penjaganya yang disebut juga Nawal. Sebenarnya tidak semua Nawal itu jahat. Tetapi ketika bangsa Spanyol datang menjajah dan merusak kebudayaan bangsa Mesoamerika, para Nawal memberontak untuk mempertahankan diri. Bangsa Spanyol yang memiliki kepercayaan Katolik menganggap tradisi itu sebagai tipuan iblis yang muncul sebagai hewan untuk mengelabui orang-orang Mesoamerika itu. Di masa kini, penduduk Meksiko merupakan ras campuran dan mayoritas beragama Katolik. Jadi, Nawal lebih dianggap sebagai iblis bersosok binatang. Hingga detik ini, Black menolak untuk mengemukakan jawaban kedua itu pada para tetangga-tetangganya. Karena dua alasan. Jika orang-orang tidak percaya, ia akan dianggap gila dan mengada-ada. Kedua, jika orang-orang percaya pada eksisnya Nawal, mungkin orang-orang akan menganggap ialah yang memanggil iblis itu atau sebagai pembawa sial. Bagaimana menurut Anda? Apakah makhluk yang ditembak Black? Mengapa makhluk itu menghilang begitu saja tanpa jejak? Sekian Amasto kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.